Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Pasti sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini mari kita buka ibadah kita dengan doa dan ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Udah kumpulkan kami dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Kami yakin Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami tuh ingin buka Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Kau yang beracara Tuhan di tempat kami masing-masing. Lawatan sungguh nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur.
yang Tuhan udah sediakan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Ya benar Bapa, hanya dekat kepadamu Tuhan kami rasakan tenang Tuhan. Yesus. Inilah hidupku,
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Sudah berapa lama mungkin kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi puji Tuhan waktu ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, beribadah bersama-sama di dalam satu keadaan yang memang Tuhan izinkan untuk kita melakukannya. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, kita akan satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang selalu Kau berikan kepada kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Engkau sendiri akan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapi juga jemaat Tuhan, agar kami boleh sama-sama membuka hati kami untuk menerima sabda Tuhan. Dan kiranya apa yang kami dengar boleh membangun iman kami, menguatkan kami, dan kami boleh terus ada dalam persekutuan yang indah dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita sedang ada dalam satu situasi keadaan di mana setiap kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain, ya. Karena ada satu pandemik yang membuat kita harus menjaga diri kita masing-masing. Tetapi kami bersyukur juga kepada Tuhan bahwa dalam situasi seperti ini ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehubungan kita dengan Dia. Yaitu kita harus belajar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah tema yang saya ambil pada pagi ini. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita hendak mengenal seseorang lebih dalam lagi, tentunya kita harus lebih sering bergaul, berkomunikasi dengan orang tersebut. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Allah. Semakin kita menjalin hubungan dengan Dia, kita akan semakin mengenal akan Dia. Kita akan tahu siapa Dia, bagaimana sifatnya, bagaimana hatinya kepada kita. Nah, untuk mengenal Dia, sarana yang diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah melalui satu cara, yaitu berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar untuk meminta, tetapi juga menaikkan ucapan syukur, baik dengan kata-kata maupun pujian. Inilah yang kita kenal dengan sebutan penyembahan atau worship. Firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3 mengatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini adalah sebuah kerinduan yang mendalam dari Bani Korah, satu suku Israel yang nenek moyangnya telah dibinasakan Tuhan karena dosa-dosanya. Tetapi keturunannya yang masih ada menyadari bahwa kehidupan mereka adalah karena kemurahan Tuhan semata-mata, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena itu mereka ingin terus belajar hidup menyukakan hati Tuhan dengan cara mengenalnya lebih dalam lagi. Rasa syukur dan terima kasih diungkapkannya di dalam suatu penyembahan kepada Allah. Itu sebabnya dia mengatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Satu kerinduan, satu kehausan yang luar biasa kepada Allahnya, karena Bani ini ingin terus belajar mengenal kepada Allah. Rasa syukur dan terima kasih diungkapkannya dalam penyembahan kepada Allah. Penyembahan adalah suatu tindakan yang kita lakukan dengan rasa hormat, penuh pengagungan, penuh kasih kepada sesuatu yang kita puja. Ini bisa kepada manusia, kepada benda-benda di langit, kepada patung-patung, kepada gunung atau pohon-pohon besar.
Ada banyak manusia atau banyak suku yang suka menyembah kepada benda-benda di langit, misalnya kepada matahari, sehingga mereka menyembah kepada dewa matahari, kepada dewa bulan, dan ada juga orang yang menyembah kepada patung-patung tertentu, ya. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tahu kepada siapa kita harus menyembah, sebab Allah telah berfirman dengan jelas. Yang pertama, jangan menyembah patung. Keluaran 20 ayat 4 dengan jelas mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, ya. Jangan sujud menyembah kepada itu, tetapi sujudlah menyembah kepada Allah. Yang kedua, kita tidak boleh juga menyembah kepada arwah-arwah. Imamat 20 ayat 6 mengatakan kita tidak boleh datang menyembah kepada arwah-arwah nenek moyang kita atau pergi meramal, ya, karena itu menjadi sesuatu yang tidak menyukakan hati Allah. Bahkan Allah membenci orang-orang yang melakukan penyembahan seperti itu. Kita ingat contohnya Saul. Satu kali Saul ketika dia kehilangan pegangan, Samuel sudah meninggal, ya, dan dia menghadapi satu situasi yang sulit, maka dia lupa kepada firman Tuhan. Dia pergi mencoba mencari roh Samuel, dan dia pergi menghadap seorang wanita yang bisa memanggil arwah itu. Dan akibat dari perbuatan Saul itu, dia dilepaskan dari jabatannya oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan meninggalkan dia karena ketidaktaatannya kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kepada siapa kita tidak boleh menyembah? Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 24, jangan menyembah kepada mamon. Mamon atau uang atau harta kita, ya. Kita ingat cerita orang muda yang kaya. Dia berkata kepada Tuhan, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk aku memperoleh hidup yang kekal itu? Aku sudah melakukan semua hukum Taurat, ya, yang ini semua sudah aku lakukan." Dan Tuhan hanya berkata kepada anak muda ini, satu hal, jualah hartamu, tinggalkan itu semua dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Orang muda ini merasa kecewa karena hartanya adalah bagian yang terpenting dari hidupnya, dan dia lebih menyayangi hartanya daripada kasihnya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, jangan menyembah kepada mamon, tapi ingatlah kita harus menyembah kepada Allah kita yang hidup. Yang keempat, jangan menyembah kepada filsafat manusia, ya. Jangan menyembah kepada filsafat manusia, sebab banyak orang berpikir hanya dengan pengetahuan mereka bisa menemukan jati diri mereka, ya. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Kolose 2 ayat 8, jangan menyembah kepada filsafat manusia. Kolose 2 ayat 8 berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut kepada Allah. Jadi ada 4 hal yang kita harus tahu dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyembah kepada hal yang lain. Kita tidak boleh menyembah kepada patung. Kita tidak boleh menyembah kepada arwah-arwah. Kita tidak boleh menyembah kepada mamon. Kita tidak boleh menyembah kepada filsafat manusia. Tetapi kita harus menyembah kepada Allah Sang Pencipta kita, yang jalan penyembahannya telah dibuka melalui kematian dan kebangkitan Yesus.
Jadi penyembahan kita total harus kepada Allah yang hidup. Kita bisa menyembah kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Pertanyaan saya sekarang, kapan kita menyembah Tuhan? Kapan kita menyembah Tuhan? Tidak ada peraturan kapan seharusnya kita menyembah. Tetapi jika kita memperhatikan kehidupan kita atau tokoh-tokoh dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sendiri, pagi-pagi benar, hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapanya yang di surga. Karena apa? Karena dia ingin membangun satu hubungan yang intim dengan Bapanya yang di surga. Ada pepatah yang mengatakan, bahasa Inggrisnya, early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy, and wise. Artinya, cerah atau mendungnya hidup sepanjang hari ini banyak tergantung dari cara bagaimana orang mengawali hari itu. Kita harus menyadari hari yang waktu kita bangun dari tidur. Kalau kita mulai ada pikiran yang tidak menyenangkan, mungkin kita mulai marah-marah, maka sepanjang hari itu hidup kita mungkin tidak akan menjadi teratur dengan baik. Tapi akan ada banyak persoalan-persoalan yang kita temukan membuat kita tetap menjadi tidak nyaman di hari itu. Tetapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, sebelum segala sesuatu dia kerjakan, dia datang kepada Bapanya di surga. Dia ingin membangun keintiman, pikirannya difokuskan kepada Bapanya, dan dia ingin selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat juga tokoh yang terkenal juga di dalam Alkitab, yaitu Musa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 24 ayat 4, keesokan harinya, ketika hari masih pagi-pagi, didirikanlah mezbah di kaki gunung itu sebagai ungkapan terima kasih Musa kepada Allahnya. Ucapan syukur dilakukan oleh Musa. Dia mengajak bangsa Israel, mari pagi-pagi kita datang menyembah kepada Allah kita, Allah yang hidup itu, dan hanya kepada Dia kita harus menyembah. Mereka melakukan pagi-pagi, sebab ketika kita bangun, pikiran kita akan mewarnai sikap hidup kita sepanjang hari. Jika kita bangun pagi hari, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita ingin bersekutu dengan Tuhan, maka saya percaya sepanjang hari ini kita dapat melaluinya hari-hari dengan penuh sukacita, damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, sebab kita tahu Tuhan Allah kita menyertai kita. Allah itu luar biasa. Allah itu selalu mengasihi kita. Dan Allah itu ingin kita selalu bergaul erat dengan Dia, membangun hubungan intim dengan Dia. Dan Allah waktu kita membangun hubungan intim dengan Dia, Dia bisa memberitahukan hal-hal yang apa yang akan terjadi dan hal-hal apa yang Dia rancangkan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Karena itu, marilah kita mau membangun kehidupan kita dalam satu penyembahan yang indah bersama Tuhan. Waktunya tidak ditentukan, tetapi Alkitab juga menjelaskan ada Daniel. Daniel berdoa sehari 3 kali datang menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Allah tidak memberikan batas waktu, tidak menentukan kapan dan kapan harus kita berdoa. Tetapi biarlah kita mau selalu mencari Tuhan dalam hari-hari kita, dalam setiap kesempatan untuk bisa membangun hubungan yang erat kepada Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan demikian. Bersikaplah seperti unta. Tiap pagi
unta berlutut menunggu tuannya meletakkan muatan di punggungnya. Sepanjang hari, unta berjalan membawa muatan itu. Dan pada malam harinya, unta berlutut lagi supaya muatannya diturunkannya. Artinya, setiap pagi sang unta selalu meminta tugas dari tuannya. Apa yang harus dia kerjakan? Dia meminta petunjuk dan meminta apa yang menjadi kehendak tuannya. Dan pada malam hari dia mengucapkan lagi, memberikan lagi bawaannya apa yang dia sudah kerjakan hari ini kepada tuannya dan menyerahkannya lagi kepada tuannya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah pagi-pagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyapa dia, kita memanggil dia, Bapa, apa yang akan harus aku kerjakan sepanjang hari ini? Mari Bapa, Engkau tuntun aku. Aku mau melakukan apa yang menjadi kehendakmu sepanjang hari ini. Dan kemudian pada waktu kesempatan malam hari sebelum kita tidur mungkin, mari kita juga terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai aku. Engkau sudah memberkati aku. Engkau sudah melindungi aku. Engkau sudah menyertai aku sepanjang hari ini. Dan itulah yang menjadi kesukaan kepada Tuhan. Pertanyaan yang lain yang ingin saya ajak pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyembah Tuhan? Ini satu hal yang penting untuk kita mengerti. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Sebab firman Tuhan mengatakan ada banyak persembahan, ada banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umatnya, tetapi tidak berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya kita belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya bisa menyembah Tuhan? Yohanes 4 ayat 22 sampai 24 mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya menggarisi kata kenal. Kata kenal menunjukkan bahwa kita menyadari kepada siapa yang kita sembah. Apakah dia pribadi yang patut kita hormati, kita agungkan, dan sungguh-sungguh kita kasihi, atau kalau kita tidak kenal, maka kita akan melakukan penyembahan itu asal-asalan saja. Tapi waktu kita mengenal dia, kita menyadari kepada siapa saya akan datang, maka kita harus tahu caranya, bagaimana kita bisa menyembah kepada dia dengan satu sikap dan satu hal yang membuat yang kita sembah menyukai penyembahan kita. Kalau kita menyadari hal itu, tentunya waktu kita datang menyembah kepadanya, kita harus yang pertama melakukannya dengan satu kerinduan yang mendalam. Bukan hanya sekedar perintah dan kewajiban sebagai orang Kristen. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-29. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu menjadi sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Karena itu pagi ini kita mau belajar, waktu kita datang menyembah kepada Tuhan, mari kita melakukannya dengan satu kerinduan yang mendalam. Satu kerinduan yang mendalam, bukan hanya sekedar perintah, hanya sekedar kewajiban sebagai orang Kristen. Wah,
Saya namanya Yohanes misalnya. Saya dari keluarga Kristen. Sejak kecil saya sudah jadi orang Kristen. Maka kewajiban saya untuk datang beribadah setiap minggu itu hanya sebuah kewajiban. Saya harus berdoa untuk makan, saya berdoa untuk pagi, itu semua sekedar hanya kewajiban dan peraturan sebagai tanda saya orang Kristen. Itu tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan mau kita melakukannya dengan satu kerinduan yang mendalam. Seperti Bani Korah, dia berkata seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kerinduan yang mendalam untuk menjumpai. Sehingga waktu kita datang, kita tidak asal-asalan, tapi kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk berjumpa dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi penyembahan itu harus didasarkan dengan satu kerinduan yang mendalam. Yang kedua, penyembahan kita tidak hanya sekedar di mulut. Waktu kita memuji, kita berdoa, pikiran kita tidak selaras dengan ucapan kita. Menaikkan puji-pujian itu gampang, menyanyi itu gampang. Ya, ada musik yang indah, kita terpacu untuk menyanyi, memuji. Tetapi apakah puji-pujian kita itu hanya sekedar di atas mulut kita saja? Ataukah kita memaknai setiap puji-pujian itu sebagai sesuatu yang betul-betul untuk menghormati Allah kita, untuk menyenangkan hati kita? Ketika kita berdoa, mungkin kita saat ini berdoa di dalam nama Yesus, kita berdoa, oh Tuhan Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Tapi kemudian pikiran kita melayang-layang. Di rumah hari ini mau masak apa ya? Apakah kompor saya sudah matikan? Nah, seringkali pikiran itu tidak selaras. Jadi penyembahan itu tidak hanya sekedar di mulut waktu kita memuji dan berdoa, tetapi pikiran kita itu menjadi satu hal yang harus kita selaraskan dengan ucapan-ucapan kita. Pikiran memang satu tempat peperangan rohani yang luar biasa untuk bisa kita taklukkan. Saya tidak memungkiri waktu kita berdoa memang seringkali pikiran ini melayang. Ya, belum searah. Kita berkata Tuhan, tapi pikiran kita kesana kemari. Tetapi kita harus terus berjuang menaklukkan pikiran kita, sehingga waktu kita datang menyembah kepada Dia, lewat doa kita, lewat puji-pujian kita, kita menaikkan dengan roh, jiwa, dan pikiran kita kepada Dia. Dan itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menyembah kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1, firman Tuhan mengatakan demikian. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Artinya Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, dalam hari-hari kita, kita mau menjaga kehidupan kita untuk selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa menjadi anak Tuhan ketika kita ada di gereja saja, berwajah manis. Kita bisa senyum, kita berkata-kata manis, tapi keluar dari gereja, kita sudah ganti pakaian. Ketika kita ada di tempat pekerjaan, kita juga ganti pakaian lagi. Pakaian sebagai anak Tuhan ditanggalkan, dan kita pakai baju kemanusiaan kita. Artinya apa? Tuhan mau hidup kita dibangun atas pengajaran firman Tuhan. Hidup kita harus hidup yang penuh kasih, kata firman Tuhan. Hidup kita harus lagi menjadi hidup yang berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Kalau orang-orang di dunia mungkin suka menghakimi, tapi kita
sebagai anak-anak Tuhan kita mulai belajar. Jangan sedikit-sedikit menghakimi, ya. Tapi kita belajar untuk lebih memperhatikan, peduli kepada orang lain. Suka memfitnah, suka omongin orang, ya. Kita suka memperhatikan hanya kekurangan-kekurangan orang lain, dan kita lupa bahwa diri kita juga penuh dengan kekurangan. Karena itu Tuhan mau hari-hari kita, hidup kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup yang dan berkenan kepada Allah. Kita harus setiap hari belajar untuk merubah kehidupan kita dari manusia kedagingan kita menjadi manusia rohani seperti yang Tuhan kehendaki, seperti karakter Kristus di dalam hidup kita. Waktu kita berubah, waktu kita terus menjaga secara konsisten kehidupan kita, kehidupan yang berkenan kepada Allah, maka itulah yang akan membawa kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang akan menyukakan hati Tuhan. Kita semua mau belajar, ya, tidak mudah, tetapi kita tahu dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan Roh Kudus, dan waktu kita punya komitmen, Tuhan, saya mau menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya bahwa Allah akan menolong dan memampukan kita. Ya, hari lepas hari coba kita renungkan, apakah saya sudah mengalami perubahan itu? Apakah saya masih statis di tempat yang sama? Apakah saya berbeda waktu saya ada di rumah Tuhan, berbeda waktu saya ada di luar rumah Tuhan? Dan itu hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Karena itu mari kita belajar introspeksi diri kita masing-masing, supaya apa yang kita lakukan, penyembahan yang kita lakukan boleh menjadi satu penyembahan yang berkenan, yang layak, yang menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan akan selalu berkata, engkau adalah anak yang kukasihi. Ya. Dan terakhir, bagaimana kita juga belajar dari penyembahan yang benar itu. Penyembahan yang benar akan membawa berkat. Bukan hanya sekedar kewajiban kita saja, tapi ada berkat-berkat tersendiri yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang suka melakukan penyembahan yang benar. Yang pertama yang kita harus tahu, berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita suka menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita sering membangun penyembahan, doa kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kepekaan kepada suara Tuhan. Relasi yang intim membuat kita semakin peka akan suaranya dan kehendaknya. Ada banyak kali dalam kehidupan saya juga, saya mengalami bagaimana ketika kami membangun hubungan terus intim dengan Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari kita. Dan apa waktu kita peka pada suara itu, kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kepekaan kepada suara Tuhan adalah sesuatu hal yang amat penting. Ya, sebagai suami istri kita tentu saling mengenal. Seketika suami kita punya kebiasaan apa, pasti kita tahu, ya. Istri punya kebiasaan apa, suami juga bisa tahu. Karena apa? Karena kita mempunyai satu relasi yang intim, ya. Kita mempunyai satu relasi yang dekat satu dengan yang lain, sehingga kita peka. Mungkin waktu istrinya lagi ngambek, suaminya tahu, waduh istriku lagi ngambek nih ya, cemberut ajanya, diajak ngomong nggak nyaut-nyautin ya, suaminya akan peka ya. Demikian juga istri kepada suaminya, dia akan tahu ya bagaimana selera suaminya, apa yang menjadi kehendaknya, karena ada kepekaan di dalam hubungan itu. Karena itu berkat dari sebuah penyembahan yang benar adalah kepekaan kepada suara Tuhan. Saudara tidak akan merasa rugi dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan
dapat memberitahukan kepada kita hal-hal yang menjadi rahasia Dia untuk kita. Dan hari-hari kita akan selalu ada dalam genggaman Tuhan. Dan kita tahu perjalanan hidup kita akan terus melangkah dengan kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam hari-hari kita. Yang kedua, berkat dari sebuah penyembahan yang benar. Firman Tuhan mengatakan segala berkat ilahi akan turun ke atas kita. Kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Kejadian 39 ayat 21. Berkata demikian, Allah melimpahkan kasih setianya. Kemudian ayat 23 mengatakan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu datang menyembah kepada Tuhan, maka berkat ilahi turun atas kehidupannya. Yusuf, walaupun dalam kehidupannya secara manusia, kasat manusia, kita melihat banyaknya pencobaan, banyaknya kemalangan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak menyesal, dia tidak marah kepada Tuhan, tapi dia terus erat dekat kepada Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan katakan, Allah melimpahkan kasih setianya. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Dan pada akhirnya Yusuf mendapatkan apa rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi berkat dari sebuah penyembahan yang benar. Yang kedua adalah berkat ilahi turun atas kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara mau menerima berkat Tuhan? Datanglah kepada Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih itu, Dia akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Apapun yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Yang ketiga, berkat dari sebuah penyembahan yang benar. Dikatakan di dalam kisah para rasul bagaimana Paulus dan Silas satu kali dia dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Tentu suasananya tidak menyenangkan. Ya, tentu suasananya tidak enak sekali. Firman Tuhan katakan dia dibelenggu kakinya, tangannya dibelenggu, ya. Tetapi dalam keadaan situasi kondisi yang seperti itu, kondisi yang tidak menyenangkan itu, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Ngegerutu sama Tuhan. Tuhan, aku ini kan sudah setia melayani Engkau. Tuhan, aku ini kan sudah melakukan banyak hal untuk Engkau. Kenapa saya harus ada dalam situasi seperti ini? Tidak. Paulus dan Silas tidak melakukan hal yang demikian. Tetapi firman Tuhan katakan pada tengah malam itu mereka menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan waktu mereka menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan ada kuasa yang besar membuat, membuka, melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat dia. Sehingga Paulus bebas, lepas dari belenggu-belenggu yang mengikat kaki dan tangannya. Artinya apa? Pada ada berkat dari sebuah penyembahan yang benar adalah ada kuasa yang akan memerdekakan kita. Kuasa yang dapat melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu-belenggu hidup yang membuat kita menjadi seorang pecundang, tetapi hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ada kuasa. Waktu saudara sering membangun hubungan intim dengan Tuhan, waktu saudara sering melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan, maka Allah memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk menang atas segala kehidupan yang kita hadapi, menang atas segala dosa, dan kita boleh berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berkemenangan. Kita jangan melihat situasi dan kondisi yang ada di depan mata kita, tapi biarlah kita terus menaikkan pandangan kita kepada
Allah kita yang hidup. Kita mau terus menaikkan syukur kita kepada Dia. Kita mau terus melakukan penyembahan kepada Dia. Maka waktu kita melakukannya itu, saya percaya kuasa itu, kuasa yang memerdekakan itu menjadi kuasa kita. Karena firman Allah katakan, Allah memberi kuasa kepada setiap anak-anaknya yang mengaku dan mau memuliakan nama Tuhan. Kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasa untuk lepas dari segala ikatan-ikatan, kebiasaan-kebiasaan kita yang masih tidak berkenan di hadapan Allah. Kuasa dari segala sakit hati. Kuasa untuk bisa membebaskan hidup ini dari kekecewaan, dari kekhawatiran, dari kecemasan. Tapi kita boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Hidup berkemenangan karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai dan akan menolong kita. Sebagai penutup, saya hanya mengajak kepada semua jemaat, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Beri waktu yang spesial buat Dia yang kita kasihi. Hubungan manusia dengan Allah adalah ibarat hubungan cinta. Semakin kita mencintai, kita ingin selalu dekat bersama Dia. Betul tidak? Waktu saudara berpacaran, maka saudara selalu ingin bertemu dengan pacarmu, ingin dekat dengan pacarmu, ingin ngobrol dengan pacarmu. Dan jadikanlah Tuhan sebagai bagian kekasih hati kita. Selalu mau berikan waktu yang spesial untuk Dia. Mau datang terus mendekatkan diri kita kepada Dia. Mau terus membangun hubungan yang intim dengan Dia. Mau terus melakukan penyembahan yang benar kepada Dia. Maka waktu kita selalu ada intim bergaul dengan Dia, kita akan semakin mengenal siapa Allah kita. Dan waktu kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, pertumbuhan iman kita akan terjadi. Karena pertumbuhan iman terjadi karena adanya pengenalan akan Allah itu. Jadi waktu saudara mengenal Allah, maka saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berdiri tegak, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan, anak-anak Tuhan yang boleh tetap berdiri dan mengatakan, sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tetap percaya kepada Allahku, Bapa yang baik, Allah yang maha kuasa, yang selalu menyertai aku dan melindungi aku. Dan waktu kita melakukan hal itu, kita akan melihat penyertaan Tuhan, berkat-berkat ilahi turun atas kita, dan ada kuasa kemenangan yang akan kita dapatkan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah kiranya ini boleh menguatkan bagi saudara dan bagi saya juga. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari-hari yang Tuhan berikan saat ini adalah satu kesempatan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Dia. Mungkin kita tidak bekerja terlalu sibuk lagi, tapi biarlah waktu-waktu ini melatih kita, membangun komitmen kita hari ini untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita percaya kasih setia Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Mari kita akan satukan hati, kita mau menutup firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan kepada kami semua. Tuhan, biarlah kiranya kami mau memberikan waktu yang khusus untuk Engkau, waktu yang spesial untuk Engkau. Kami ingin terus membangun satu hubungan yang manis, satu hubungan yang intim dengan Engkau, seperti seorang anak yang selalu mencari ayahnya untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus akan memeteraikan setiap firman yang sudah disampaikan, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama, membangun satu kehidupan yang lebih lagi berkenan di hadapan
Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha. Kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Mei ini, dan waktu begitu cepat berlalu. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini, dan kita juga bersyukur kita bisa mengikuti ibadah sekalipun melalui online di rumah bersama dengan keluarga. Saya bangga dan kagum kepada jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha yang dengan setia mau mengikuti ibadah online, dan saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan boleh turunkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Pagi ini saya mau bercerita sedikit tentang bejana. Bejana pilihan. Satu hari seorang tuan pergi berjalan dan ingin mencari sebuah bejana. Ada beberapa bejana terlihat, dan masing-masing bejana itu mulai mempromosikan dirinya sebagai bejana-bejana yang indah, yang berharga, yang akan menjadi kebanggaan tuannya. Ada bejana emas di sana, ada bejana perak, ada bejana tembaga, ada bejana kristal, ada bejana kayu. Dan bejana-bejana ini saling membanggakan, memperlihatkan akan keindahan dan sesuatu yang begitu luar biasa dari dirinya. Namun sayang, tuan itu tidak tertarik kepada bejana-bejana itu. Dan dia melewatinya semua bejana-bejana itu. Sampai satu saat matanya tertuju kepada sebuah bejana yang dibuat dari tanah liat dan tidak berbentuk lagi, hampir hancur, dan sangat-sangat memprihatinkan. Lalu tuan itu mendekati bejana itu. Dia mengambil, dia memandangnya, dan dia mempunyai kerinduan untuk memperbaiki bejana tanah liat itu. Dengan satu semangat tekad, dia sanggup untuk menjadikan bejana yang hampir hancur untuk dikembalikan menjadi bejana yang utuh, menjadi bejana yang bisa berguna kembali. Lalu dibawalah bejana tanah liat itu, dan di tangan dari tuannya itu bejana itu dibentuk, diproses lagi, sehingga satu saat bejana itu menjadi bejana yang indah, tidak kalah dengan bejana-bejana lain seperti emas, seperti perak, tembaga, kristal, dan bejana ini indah. Saya tertarik dengan ilustrasi bejana ini. Karena sesungguhnya saya dan saudara adalah seperti bejana-bejana yang retak, tidak memiliki harapan, nyaris hancur, tidak punya masa depan. Tapi ketika Tuhan mengambil, Tuhan membawa kita, membentuk dan memproses kita di tangan penjunan itu, maka kita menjadi sesuatu yang indah dan berarti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti nyanyian itu berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
di tangan-Mu. Kita adalah bejana-bejana yang sebenarnya sudah tidak indah, tidak ada nilainya lagi. Tapi Tuhan sudah mengangkat kita menjadi sesuatu yang indah. Mari ingat bahwa di dalam kondisi yang mungkin kita katakan berat, nyaris tidak sanggup lagi untuk kita hidup dan berjalan, bahwa sesungguhnya Tuhan peduli atas hidup kita. Seperti bejana yang tidak pernah punya harapan dan tidak ada nilainya itu, maka di tangan penjunan dia mempunyai nilai dan berarti. Demikian pun hidup kita. Janganlah kita menjadi khawatir. Janganlah kita menjadi cemas. Janganlah kita menjadi putus asa. Ingatlah, di tangan Tuhan kita akan memiliki harapan-harapan yang indah. Mari tetap setia kepada Tuhan, siap untuk dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah, menjadi bejana yang utuh. Dan tentunya ketika kita sudah dipulihkan, maka ada pesan Tuhan untuk kita. Perbuatlah seperti yang aku buat kepadamu, kepada orang lain. Dalam arti kita harus tetap menjadi berkat. Kondisi, situasi, apapun yang terjadi, kita harus tetap menjadi berkat. Inilah pesan saya di minggu ini kepada jemaat-jemaat Tuhan baik di Puri, di Geraha. Salam saya, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah online ini. Kita bersyukur buat semua penata layan. Kita bersyukur buat orang-orang yang memfasilitasi ibadah online ini sehingga kita menerima berkat-berkat Tuhan dalam ibadah ini. Saya berterima kasih kepada semua jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha yang sudah dengan setia mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus pasti sudah memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai hari ini, untuk kekuatan yang Tuhan beri, untuk kesehatan yang boleh kami nikmati, dan untuk hari-hari yang indah di dalam Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga kami. Ya Tuhan, ingatkan terus bahwa kami adalah bejana-bejana yang sebenarnya tidak berarti lagi. Tapi ketika kami ada di tangan Tuhan, maka kami memiliki harapan-harapan. Kami berarti dan kami bersyukur untuk semua ini. Berikanlah kepada kami Tuhan, untuk kami juga melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kami untuk orang lain. Berbagi kasih, menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Tidak memandang situasi dan kondisi, tapi tetap ada seperti yang Tuhan mau. Hamba-Mu berdoa khusus untuk semua jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha. Tuhan melindungi setiap hari. Tuhan memberkati dan mencukupkan. Menjauhkan daripada yang jahat. Memberikan kesehatan, kekuatan iman, kerukunan dan persatuan, baik di dalam keluarga maupun di dalam saudara-saudara seiman. Tuhan selalu ada menyertai kami semua. Dan sekarang ya Tuhan, kami sehati berdoa buat bangsa kami, Indonesia yang kami kasihi, Presiden Jokowi yang kami kasihi, semua aparat pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan lindungi dan jagai dan berkati mereka. Berkati juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, urapi mereka. Berkati pelayanan mereka dan keluarga mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat pergumulan-pergumulan yang ada, yang kami sedang hadapi. Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan.
Setiap jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa bilur Tuhan akan bekerja dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Buat semua penata layan, buat hamba Tuhan yang sudah memberkati kami semua dengan firman-Mu. Tuhan akan berkati dan pakai mereka lebih indah lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah hari-harimu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah kehidupan jasmani dan rohani-Mu. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.